Perkenalkan, nama saya Dina Felisa Putri dengan nomor 214-268 dari kelas IF3A. Kali ini saya akan menjelaskan ukuran dan teknik penentuan sampel. Jenis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang terdiri dari data diskrit dan data kontinu. 2. Data kualitatif, tidak dalam bentuk angka. Untuk mempermudah proses perhitungan data kualitatif harus diubah menjadi bentuk kuantitatif dengan menggunakan tabel konversi. Perbedaan antara diskrit dan data kontinu. Data diskrit dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Data diskrit diperoleh dari hasil mencacah atau menghitung, dan data diskrit bila digambarkan akan berupa kumpulan titik-titik. Sedangkan data kontinu merupakan data kontinu dalam bentuk bilangan real. Data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran, dan data kontinu akan menghasilkan sebuah kurva atau garis yang tak terputus. Jenis skala pengukuran. Skala nominal, skala yang membedakan suatu hal dalam beberapa kategori berdasarkan jenisnya. Misalkan membagi jenis kelamin menjadi laki-laki dan perempuan. Skala ordinal membedakan suatu hal dalam beberapa kategori berdasarkan tingkatan atau level atau urutan. Skala interval membedakan suatu hal dalam beberapa kategori selang tertentu dalam jarak selang yang sama. Misalkan membagi suku dalam 5 interval, yaitu 10 kurang 20, 21 kurang 31, 32 kurang 42, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian. 2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab pada seseorang yang memahami tentang hal yang sedang dibahas. 3. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. 4. Tes psikologi. Pada penelitian psikologi untuk melihat tentang perilaku manusia. Sampel dan populasi. 1. Suatu populasi harus memiliki karakteristik tertentu yang sama. 2. Suatu populasi harus memiliki karakteristik tertentu yang sama. Result 1. 3. Suatu populasi harus berada pada rentang waktu tertentu yang sama. Menentukan ukuran sampel. Besaran ukuran sampel sangat tergantung pada besaran tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang diinginkan peneliti. Sampel yang diambil harus mampu mewakili populasi secara keseluruhan. Semakin besar ukuran sampel, di mana ukuran sampel mendekati ukuran populasi, maka semakin baik hasilnya penelitian yang diperoleh, dan akan semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan generalisasi. Contoh, rumus Slopin. N sama dengan N per 1 tambah NE pangkat 2. Keterangan N jumlah populasi, jumlah sampel minimal, E error margin, biasanya nilainya 5%.
Contoh soal 1, diketahui jumlah populasi 300 orang, berapa besar sampel yang bisa kita ambil? Diketahui N nilai jumlah populasi 300, error margin sama dengan 0,05, N sama dengan 300 per 1 tambah 300 kali 0,005 pangkat 2 sama dengan 300 dibagi 1,75 sama dengan 171, sehingga jumlah sampel ideal adalah 171. Teknik penentuan sampel. Setelah menentukan ukuran sampel yang harus diambil dari populasi yang ada, kita harus menentukan anggota populasi mana saja yang akan diambil sebagai sampel penelitian. Agar tidak terjadi subjektivitas dalam penentuan sampel, maka diperlukan teknik-teknik penentuan sampel. Penentuan sampel acak sederhana. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang paling sederhana. Sistem yang digunakan sama dengan sistem arisan, di mana setiap populasi dituliskan dalam suatu kertas, lalu dilakukan pemilihan sampel secara acak. Penentuan sampel acak sistematis. Cara menentukan sampel acak sistematis adalah beri penomoran untuk masing-masing populasi dan tentukan ukuran sampel. 2. Tentukan skala K. K sama dengan N dibagi N. Keterangan K skala, N jumlah populasi, dan N ukuran sampel. 3. Menentukan sampel pertama secara acak, lalu sampel selanjutnya adalah posisi sampel pertama ditambah nilai K. Demikian selanjutnya ditentukan dengan cara yang sama. Penentuan sampel acak sistematis. Contoh misalkan populasi N sama dengan 100 orang, akan diambil sampel sebanyak 20 orang. Digunakan teknik penentuan sampel acak sistematis untuk menentukan populasi yang mana saja yang akan menjadi sampel pada penelitian ini. Penyelesaian A. Setiap populasi kita beri nomor, misalkan nomor 1 Andi, 2 Ani, 3 Rina, dan seterusnya, 100 Rina. B. Menentukan nilai K. K sama dengan 100 orang dibagi 20 sampel sama dengan 5. C. Menentukan sampel acak pertama, misalkan sampel pertama adalah nomor 3, maka 20 sampel yang akan diambil adalah sampel ke-1 nomor 3, sampel kedua nomor 8, dan seterusnya. Terima kasih.